Pagi ini hujan, cuman saya tetap harus berangkat nge-gym. Nah, ini sambil nungguin anak-anak saya nonton Plants vs Zombie, saya mau bikin vlog dulu buat teman-teman semua. Judulnya adalah Sedia Mantel Sebelum Hujan. Stay tune guys. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi sedia mantel sebelum hujan itu artinya adalah siapkan earning sebelum teman-teman pensiun. Nah kan, jadi rezeki itu kan masing-masing ya. Teman-teman boleh ada yang masih jadi guru, masih ada yang jadi pegawai swasta, mungkin karyawan bank, mungkin pekerja tambang yang gajinya juga pastinya cukup ya, cukup atau lebih dari cukup ya, atau bahkan mungkin masih ada yang kurang juga nggak masalah. Cuman artinya ketika teman-teman sekarang punya gaji UMR, anggaplah misalnya UMR-nya adalah 3,5 juta, anggaplah teman-teman digaji misalnya antara 3 sampai 5 juta. Artinya kan sudah satu hal yang bagus. Nah, saya sharing-sharing tentang dunia fotografi, kalau ya bonus-bonus kadang-kadang bahas tentang Airbnb-nya saya, bahas tentang coffee shop-nya saya, itu harapannya adalah teman-teman punya persiapan pensiun. Saya mau cerita nih, ini satu kasus nyata bahwa mama saya adalah seorang karyawan Pertamina yang mana ya kalau orang karyawan Pertamina itu kan sebenarnya gajinya ya lumayan lah ya, apalagi zaman sekarang gitu ya. Cuman faktanya begini, sampai pensiun mama saya itu tidak bisa artinya membangun sebuah bisnis yang aliran uangnya masif. Nah sehingga akhirnya ada post-power syndrome dan lain sebagainya. Yang saya harapkan tuh begini, bukan tiba-tiba teman-teman punya uang misalnya 500 juta kemudian dibikinin kos-kosan segala macam di mana kos-kosannya dianggap bisa berjalan tanpa perhatian teman-teman. Bukan begitu teman-teman. Makanya saya tuh sharing di dunia Shutterstock ini biar teman-teman tuh ngerasain susahnya gitu. Ngerasain desperate-nya motret, ditolak, dapatnya cuma 10 sen, itu ngerasain aja dulu sekarang. Kalau teman-teman bekerja kantoran, itu biasanya bulanannya udah aman sehingga teman-teman nggak merasa was-was ketika kekurangan uang untuk makan misalnya. Nah problemnya di situ karena yang kejadian sama mama saya sama bude saya itu tuh mereka benar-benar karyawan swasta, ada yang PNS tapi stratanya udah tinggi ya, jadi artinya penghasilan juga bagus. Cuman akhirnya mereka pensiun dalam keadaan nggak punya apa-apa, nggak punya aset yang benar-benar produktif. Nah harapan saya, bolehlah teman-teman nganggep Shutterstock cuma 10 sen, bolehlah nganggep NFT cuma omongan semata gitu ya. Tapi kalau teman-teman concern, teman-teman respect dengan hal ini, percaya deh, suatu saat bisa jadi uang ini yang akan merubah kehidupan teman-teman semua, bahkan untuk istri, buat anak-anak dan lain sebagainya. Karena ini sebelumnya saya mohon maaf ya, saya harus ngomong ya, bahwa tidak pernah tahu kapan kita akan dipecat. Tidak pernah tahu kapan kita akan di PHK atau perusahaannya tempat kita bekerja, teman-teman tempat bekerja perusahaannya bangkrut. Even itu BUMN gitu ya. Ya fungsinya sih sebenarnya untuk itu. Makanya saya sharing-sharing di dunia Shutterstock itu tujuannya untuk itu. Nah, percaya nggak bahwa yang namanya pakai mantel di dalam rumah sambil nungguin anak-anak saya nonton Plants vs Zombie itu panasnya setengah mati. Karena bentar lagi saya mau fitness keluar. Cuma gitu teman-teman, yang namanya bisnis kecil-kecilan, teman-teman punya gaji nih 10 juta. Tapi bisnis Shutterstock, bisnis kopi, misalnya bisnis rumah-rumah sewaan, penghasilannya misalnya cuma 10 sen, penghasilannya cuma $50 sebulan, itu pasti sepet, pasti panas, pasti nggak nyaman. Cuman harapannya adalah ketika nanti teman-teman sudah tidak bekerja lagi, itu uang ini yang akan bekerja buat teman-teman. Makanya saya juga sharing ya ke Instagram saya gitu. Saya nggak masalah punya earning $35 sebulan dari Shutterstock, payout juga saya masa bodoh, sebodoh teing maksud saya tuh. Cuman kalau misalnya 500.000 itu saya investasiin ke saham, saya masukin kripto, saya akan jauh lebih bermanfaat uangnya, akan lebih berkembang daripada cuman sekedar saya masukin deposito. Deposito setahun bunganya cuma 5%, 6%. Inflasi kita teman-teman 10%. Jadi artinya itu uang deposito nggak bisa ngapa-ngapain. Kecuali teman-teman mau deposito, mau jadi
nasabah prioritas biar ke Canggih itu kalau Mandiri kan masuk ke Canggih Lounge, Garuda Lounge juga masuk, itu mah beda cerita. Cuma maksudnya kalau masalah duit deposito ini ngitung deh, teman-teman ngitung aja deh, nggak usah percaya sama omongan saya tapi ngitung aja. Bisa nggak bunga deposito tuh lawan inflasi? Nggak bakal bisa kalau hitungan saya loh ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman mulai paham kenapa 10 sen sekarang, kenapa susah-susahnya sekarang itu mesti diperjuangkan. Harapan saya ketika teman-teman nontonin channel YouTube saya ini, saya lebih senang ketika teman-teman ngerasain susah, ngerasain desperate. Biar aja kalau teman-teman suka teman-teman lanjut, nggak suka juga nggak apa-apa. Saya kan juga nggak pernah maksa gitu. Masalahnya tagline saya tuh dari dulu ya sampai sekarang tuh sebenarnya sama. Foto-foto sampah daripada cuma menu-menuin harddisk, mendingan dijual. Kalau dijual ada kemungkinan dapat 10 sen. Cuma masalahnya kalau disimpan 0. Kalau misalnya diupload ke sosial media, paling dapat like. Kecuali teman-teman adalah influencer. Jadi influencer dengan follower mungkin 1 juta gitu sih masuk akal dapat like-nya gitu. Karena ada endorsement. Cuman kalau enggak ya sama aja. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekarang udah mulai siapin mantel nih sebelum hujan. Hujan tuh artinya teman-teman pensiun, mungkin di PHK dan lain sebagainya. Mudah-mudahan channel YouTube saya itu bermanfaat, kasih inspirasi. Dari mulai kecil-kecil lah, dari mulai 10 sen 1 download 1.400 perak mah uang beli kerupuk lah buat kita semua. Cuman kalau itu dikumpulin sebulan $35 payout, kita beliin emas, kita cicilin saham, insya Allah beranak pinak. So stay tune, subscribe di channel ini, nyalain loncengnya, kita ketemu di video berikutnya.